Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sobat inspiratif semuanya. Senang rasanya saya Lizda Wahini akan membersamai sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di samping saya ini sudah ada tamu nih. Tamu yang akan menemani sahabat inspiratif semuanya dalam acara ngopi kali ini. Tapi sebelum mulai pembahasan, saya mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama-sama memuliakan para penghafal Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman dengan gerakan S3. Sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. Disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344 71233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, kali ini karena kita udah kedatangan tamu yang sangat menginspirasi nih. Amin. Dari Bapak Brimob ya. Alhamdulillah dari Brimob nih. Kita akan tanya-tanya mengenai motivasi masuk kepolisian, ya? Oke, boleh. Boleh. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, gimana kalau kita kenalan dulu, ya? Boleh. Silakan, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sufyan, pangkat Bribda. Saya lulusan SPN Mandalawangi tahun 2019-2020. Khususnya saya berdinas di Kesatuan Brimob Polda Banten. Bapak dekat di sini. Iya, dekat. 2009 berarti baru kemarin ya, Pak? Iya, baru kemarin. Manggilnya gimana kalau kakak aja? Gimana, boleh? Boleh. Biar agak muda dikit. Biar agak muda dikit nih. Kebetulan juga kan teman-teman saya, iya, sahabat seperjuangan pas waktu di Pramuka. Di Pramuka. Jadi Kak Uyan ini dulunya juga Pramuka di bidang kepramukaan, tapi sekarang udah ganti baret, baretnya warna biru. Warna Brimob ya. Pasti kemauan buat anak-anak juga sih di luar sana pas pengen jadi anggota polisi, anggota Brimob seperti Kak Uyan ini. Jadi kita sekarang mau sharing-sharing gimana sih masuk kepolisian. Nah, pas waktu awal kakak masuk kepolisian ini alasannya apa nih? Apa kemauan sendiri apa dari orang tua? Mungkin sih bisa menjawab ya. Untuk masuk kepolisian sendiri, alhamdulillah kemauan dari diri saya sendiri. Karena memang termotivasi, saya melihat polisi-polisi yang ada di jalan keren gitu kan ya. Ditambah lagi kan karena emang di keluarga saya ada yang anggota polisi, jadi saya termotivasi juga nih, wah hebat nih seorang anggota Polri bisa menegakkan hukum, bisa membela negaranya, dan juga bisa membanggakan kedua orang tua. Berarti orang tua mendukung banget dong? Alhamdulillah untuk kedua-duanya mendukung dari ibu dan ayah saya. Ada yang menentang? Menentang ada aja sih ya, namanya orang mau ngejar kesuksesan kan. Iya bener, ada aja. Cuma karena emang kemauan kita kuat, nggak usah kita hiraukan. Apalagi kan kalau di luar sana tuh ada aja yang ngomongin polisi mah gini. Bener gak kayak gitu? Pernah diomong jangan masuk polisi ya gitu. Banyak sih. Banyak aja yang ngomong gini gitu kan. Cuma karena emang ya balik lagi ke kemauan kita yang kuat gitu kan. Ya kita jadiin itu sebuah motivasi gitu kan. Cacian mereka jadiin sama kita sebuah motivasi. Semangat kita ya. Semangat. Masih muda harus semangat. Ada aja ya kalau mau ngegapai cita-cita ada aja yang ngomongin nggak boleh kayak gini gitu kan. Ada aja. Padahal mah kan kita yang ngejalan. Nah, iya betul sih. Iya memang betul seperti itu. Nah, pas waktu mau masuk kepolisian nih pasti ada latihan-latihannya nih. Latihannya itu sendiri apa dibantu nih sama orang tua atau siapa gitu? Oke, untuk latihan fisik ya saya juga karena memang sebelumnya pernah daftar di 2018 karena memang saya gugur waktu itu karena memang ada suatu hal di kesehatan. Saya jadikan motivasi kegagalan saya di 2018, saya ambil ilmunya di 2018. Saya latihan fisik apa yang saya pelajari di 2018 sambil ngulik-ngulik di YouTube juga kan. Ngulik di YouTube. Di Google. Sendiri dong. Sendiri, intinya otodidak. Otodidak. Walaupun otodidak tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada hasilnya. Ada hasil. Om ngebantu Om, alhamdulillah sih ngebantu semangat. Ngebantu semangat. Semangat dan dorongan motivasi. Nah pas waktu masuk Polri ini biasanya ada beberapa tahap ya kan? Nah itu tahapnya ada apa aja nih kalau boleh tahu Pak? Oke, untuk tahapannya itu biasanya setiap tahun jadwalnya tentatif ya, berubah-ubah.
Ketika di angkatan saya itu yang pertama kita daftar online dulu dalam web www.polri.go.id. Nanti di situ kan ada link pendaftaran. Jadi di pendaftaran Polri itu ada 3 cabangan ya. Yang pertama Tamtama, yang kedua Bintara, yang ketiga Taruna Akpol. Jadi waktu itu saya mendaftar Bintara Polri. Setelah kita daftar dari web, kita melaksanakan Rikmin awal. Rikmin awal itu kita dilaksanakan di Polres ya, Polres jajaran masing-masing. Kita membawa berkas, semua berkas yang sudah kita selesaikan kita bawa Rikmin awal. Kalau lolos, kita lanjut ke tahap selanjutnya di Polda. Entah itu tahap selanjutnya kesehatan ataupun yang lainnya akan ditentukan di Polda. Hingga pantuh ya. Berarti tahapannya kita ke Polres dulu ya sambil ngumpulin berkas. Tapi sebelum ngumpulin berkas berarti kita harus daftar ke websitenya. Website dulu. Jadi buat teman-teman nih yang pengen masuk Polri caranya seperti itu nih. Daftar dulu ke websitenya, nanti baru datengin Polresnya ngumpulin berkas. Betul sekali. Nanti insya Allah nanti ngikutin by step-nya ya. Iya benar sekali. Nanti diarahkan sama Pak Bandrim. Nah, kalau masuk Polri ini kan pasti ada motivasi nih. Motivasinya terbesar nih dari siapa? Dari orang tua kah? Atau dari sendiri? Atau dari pacar kah mungkin? Ya balik lagi ke jawaban saya yang pertama. Motivasi terkuat adalah diri saya sendiri. Keinginan yang kuat. Berarti orang tua nggak pernah, kamu harus gini-gini? Gak sih, alhamdulillah orang tua saya tuh selalu mendukung apa yang saya lakukan. Selagi itu positif, lakukan. Nah, pas waktu latihan di Mandalawangi ya? SPN Mandalawangi. SPN Mandalawangi. Itu kalau boleh tahu berapa bulan latihan? Latihan ini pendidikannya? Untuk pendidikan keseluruhannya di total itu 7 bulan. 7 bulan. Untuk tahap awal itu kita ada yang namanya Dasbara atau Dasar Bayangkara selama 2 bulan. Nanti dilanjut dengan pendidikan pengetahuan kepolisian selama 5 bulan. Jadi totalnya 7 bulan hingga tupdik atau penutupan pendidikan. Lumayan ya. Alhamdulillah lumayan. pasti pas waktu pendidikan ada nih cerita apa ya, dukanya gitu. Sedihnya gitu kan menjalani pendidikan yang benar-benar ditempa banget ya enggak? Ya, alhamdulillah. Itu boleh cerita nggak di sedikit aja gitu tentang dukanya nih? Nanti kita cerita sukanya. Dukanya sih. Dukanya dulu. Ya dukanya sih kita kan yang namanya mau jadi abdi negara ya. Seorang abdi negara yang pertama ya pasti kita dukanya kangen jauh sama orang tua. Orang tua. Kirain Kang Doi. Pasti kangen sama keluarga dulu lah ya. Karena selama 2 bulan itu kita nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Selama 2 bulan Dasar Bayangkara enggak. Karena selama pendidikan kepolisian itu kita tidak diperkenankan memegang alat komunikasi. Jadi selama 2 bulan kita melaksanakan Dasbara di dalam SPN, nggak boleh keluar. Setelah 2 bulan selesai, ditutup, baru di situ ada yang namanya IBL atau izin bermalam di luar. Izin bermalam. Itu berapa? 1 bulan sekali atau berapa? Enggak, jadi kalau IBL itu kebijakan pimpinan ya. Kebijakan pimpinan. Kirain di jadwal gitu. 1 bulan sekali nih gitu kan bisa ambil keluar malam gitu. Kalau misalnya ini sukanya nih pasti ada dong, sukanya pas waktu pendidikan. Sukanya waktu pendidikan, alhamdulillah banyak sih. Ya sukanya itu kita bisa sama-sama ngerasain itu kan, susahnya, senangnya gitu kan, bisa cerita bareng, ngobrol bareng. Dari yang awalnya bukan siapa-siapa kita dikumpulin di situ kan, bisa jadi seorang keluarga gitu kan. Karena kita di SPN itu kan kita dibentuk peleton per peleton dari berbagai Polres ya. Entah itu dari Polres Lebak, Pandeglang, Tangerang, Serang Kabupaten. Ya, ini temen ya. Iya, jadi kita punya teman baru gitu kan, ditambah wawasan baru juga tentang kepolisian. Iya benar. Gitu. Nah, pada tahapan pemeriksaan psikologi apa aja nih yang dijalani? Pemeriksaan psikologi banyak sih ya. Biasanya itu kita Apa tuh? terlalu banyak sih karena sampai lupa juga ya. Yang pasti sih untuk tahapan-tahapannya nggak harus dirinci ya. Yang pasti itu pemeriksaan psikologi itu ngetes
tentang kecerdasan kita gitu kan, sikap kerja kita gitu kan. Berarti Sama semuanya apa dinilai ya? semua dinilai dari semua aspek itu di tubuh Polri semuanya dinilai gitu kan. Lumayan ya, jadi kalau misalnya kitanya juga nggak mempersiapkan dari awal ya, sebelum pendidikan pasti akan ada kesulitan-kesulitan juga. Betul sekali Kak, makanya kalau emang kita berniat ya harus bulatkan tekad, jangan setengah-setengah. Jangan setengah. Ini mah mau tapi ya yang enggak gitu. itu yang salah. Jangan-jangan masuk Polri dukungan dorongan dari orang tua atau pemaksaan gitu kan. Itu yang nanti kurang baik. jadinya beban juga. Nah betul sekali. Pas waktu pendidikan ngelamun aja. Atau pas waktu belum lagi ngumpulin berkas jadinya gitu deh. Kebanyakan bebannya. Iya betul. Jadi dukanya banyak, sukanya juga banyak, campur aduk. Nanti bisa ketemu teman-teman pasti dari Sabang sampai Merauke ya, bener? Gak sih kalau untuk kita yang Bintara ya, masih di lingkup Banten. Jadi dari 6 Polres itu kita disatukan. Untuk Bintara pendidikannya di Sekolah Polisi Negara Mandalawang. Kecuali mungkin udah nugas. Kalau penugasan atau penempatan pertama. Nah, kalau tahap tes potensi akademik apa aja nih yang dijalani sama Kak Uyan? Untuk potensi akademik sih ya, kalau saya itu kan masuk dari jalur Bintara kompetensi khusus ya. Jadi saya itu Bintara khusus. Untuk tes akademiknya itu ada tes kemampuan. Contohnya seperti kan saya kan masuk jalur Bintara Teknologi Informasi. Jadi kemampuan tentang teknologi informasi itu diujikan. Ada praktek, sikap kerja, dan juga ada pengetahuan. Oh, berarti pas waktu masuk tuh apa pilihan dulu gitu ya? Kita mau masuk kemana, teknik atau kemana? Itu sesuai sih Kak, sesuai dengan awalnya kita gimana nih sekolahnya. Kalau misalkan kita contohnya ya, SMK kita lulusan dari SMK Pelayaran, itu kita akan masuk ke Bintara khusus Polair atau perairan. Kalau misalkan semisal saya ini lulusan dari SMK jurusan teknik komputer jaringan, itu bisa masuk ke Bintara Teknologi Informasi. Oh, gimana sekolahnya? Kalau semisal yang lain gitu kan, itu bisa masuk ke Bintara Polisi Tugas Umum. Tugas umum tuh kayak gimana tuh? Tugas umum seperti contohnya polisi-polisi ya umum seperti Sabara, Bimas dan lain-lain. Oh, berarti tergantung ininya ya, pemilihan pendidikannya juga. Nah, kalau semisalnya latihan Polri nih, kakak kan tadi berapa bulan kalau sebelum masuk Polri latihan rutin? Persiapan saya ya, persiapannya saya, alhamdulillah sih dihitung-hitung sudah 1 tahun dari semenjak gagal di 2018. Karena kan 2018 saya daripada nganggur nih mending ngasah kemampuan. Ngasah kemampuan lari-lari gitu. Iya, betul. Biar nanti kalau misalnya kita ada pembukaan ya, jadi kita udah mempersiapkan. Ya betul sekali. Lebih baik disiapkan dari awal. Dari awal. Bener-bener banget nih. Nah, kalau misalnya kalau masuk polisi nih ada batasan umur nggak? Untuk batasan umur sih maksimal itu untuk Bintara ya, untuk semua sih umumnya itu usia 21. Untuk Tamtama itu maksimal usia 22. Berarti kalau lewat dari situ nggak bisa ya Kak? Kecuali dia bersumber dari S1 atau D3. Oh, langsung masuknya ke perwira? Itu bisa ke SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Berarti kalau misalnya kita telat nih, misalnya sekarang baru lulus SMA gitu kan, umurnya udah sekian nih nggak bisa masuk Tamtama atau Bintara, berarti kita bisa nih ngejar S1 dulu gitu kan, nanti bisa masuk ke situ. Nanti ke SIPSS jalurnya. Nah kalau misalnya kakak S1 atau dari S1? Kalau saya sih dari SMK, pure dari SMK. Kalau pengen ini nggak pengen sarjana dulu gitu? Niatan sih pengen. Cuma karena memang ditakdirkan ya masuk polisi ini, alhamdulillah. Tapi masih bisa? Masih bisa untuk sarjana? Untuk sarjana kita masih bisa untuk kuliah. Nanti kita kuliah, ketika sudah masuk pangkat brigadir atau BK, kita diberikan kesempatan untuk SIP atau Sekolah Inspektur Polisi.
sekolahnya. Iya, untuk masuk perwira. Oh berarti nggak bisa keluar gitu, harus di situ sarjananya. Maksudnya keluar gimana? Keluar kan kalau misalnya saya kan di UIN gitu, itu bisa nggak polisian kuliah di UIN di ini gitu? Bisa. Oh bisa keluar ya? Iya, Kirain ada khususnya gitu loh. Oh sarjana harus sama ini gitu kan di sini. Ternyata nggak ya kak? Berarti kayak gitu nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen masuk kepolisian, caranya seperti yang udah diceritain sama Kak Uyan tadi. Kalau misalnya kita mau masuk kepolisian juga bulatin tekad dulu nih, kita mau masuk kepolisian, dan latihannya pun harus benar-benar nggak boleh setengah-setengah, sehingga kalau misalnya buka pendaftaran tuh enak gitu loh, kita tuh udah punya bekal nih, kita udah punya latihannya. Benar sekali. Jadi kalau ada pembukaan tuh ya udah kita tinggal jalanin aja, masalah diterima atau enggak mah apa aja. Yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Nah, kalau sewaktu diuji kesehatan jasmani nih, mental apa aja nih yang harus disiapkan? Mental apa aja yang harus disiapkan? Jasmani. Yang pasti sih mental jangan pernah menyerah. Jangan punya menyerah. Mental semangat lah ibaratnya. Harus tetap semangat. Karena pasti ada aja ya yang kayak ngedon gitu. Nah betul itu, karena sekuat apapun atau selama apapun kita menyiapkan, tapi kalau tidak didukung dengan mental yang kuat, ya pasti ada aja ngedon. Pasti ada aja. Kalau ibaratnya orang manggung itu kan demam panggung, kaget. Berarti harus nginget apa nih kalau misalnya kita biar semangat lagi nih pas aku lagi ngedon? Ya kalau saya pribadi sih nginget ini sih, kalau saya bakal lolos. Itu yang harus diingat. Yakin aja dulu yakin aja dulu gitu. Yang penting yakin. Kalau orang tua nih, apa maksudnya kalau lagi ngedon ingat orang tua nggak? Wah itu sih udah jangan ditanya lagi. Karena emang itu kan beban juga buat kita kan. Kalau pas latihan tuh kan lagi down gitu kan, up downnya ada gitu kan. Orang tua pasti apa ya, bikin kita semangat gitu tuh. Tapi kalau misalnya masalah doi gitu tuh, ada nggak gitu? Masalah doi kurang sih saya, karena ya kita balik lagi ke tujuan kita kan. Niatnya untuk ngebahagiain orang tua. Pasti yang difikirkan kan orang tua dan keluarga. Jangan mikirin doi dulu. Takutnya pas waktu mikirin doi, si doinya lagi ngambek, katanya ikutan ngedon. Salah itu. Salah juga ya, jadi nggak bisa disalahgunakan juga nih masalah si doi ini. Nah pas waktu ini etika apa aja nih yang harus dijaga sebagai anggota kesatuan Polri? Etika apa aja yang harus dijaga? Ya kita sih menjunjung tinggi moral ya kan, yang pertama. Kedua kita juga menjunjung tinggi respect pada pimpinan, hierarki, dan juga loyalitas gitu kan. Itu yang harus dijunjung ya? Harus dijunjung tinggi. Kalau misalnya kita tahu gitu kan, kepolisian pasti hierarki apa namanya senior gitu ya kak, kalau bahasa kitanya tuh. Kalau misalnya ada anak-anak yang saya emang nggak mau senior junioran gitu kan, tapi masuk Polri gitu tuh. Itu aneh nggak sih? Aneh karena apa? Kita kan di Polri kan sistemnya kekeluargaan. Ada kakak, ada adik. Nggak ada ya pembuli-pembulian gitu. Nggak ada. Kita sistemnya saling merangkul. Karena kita di kepolisian, tubuh kepolisian itu saling merangkul baik keluarga. Biasanya ada aja sih yang ngomong, jangan ini, nanti kamu gini dibully kan nanti sama senior. Enggak ada sih. Enggak ya, berarti kepolisian bukan membuli ya sifatnya. Bukan. Lebih tepatnya keluargaan. Iya, karena jadi, kita kan sebagai pelayan masyarakat dong. Isu-isu kayak begitu tuh emang harus jauhin banget tuh. Emang harus diluruskan. Diluruskan gitu. Kalau ada orang yang ngomong, polisi mah gini, sama masyarakat nggak gini gitu, diomong kayak gitu. Ada aja sih dengar kayak begitu. Ada aja sih cuitannya. Cuitan burung-burung. Tapi ya cukup kita luruskan aja. Karena ini loh di dalam tubuh Polri tuh nggak kayak gini. Mereka kan juga belum tahu ya, cuma ngelihat ininya doang. Katanya. Banyak yang mau memprovokasi juga kan, apalagi kalau ngelihat di kampus tuh banyak yang demo, terus banyak juga kan yang nyebarin video-video kayak begitu, benar nggak Kak? Betul. Itu tuh sebenarnya bener atau enggak sih, kayak polisi tuh kok kayak kejam gitu kalau pandangan orang-orang gitu?
Kalau kejam sih enggak ya, kan kita emang tujuannya kan dan tugas kita kan tupoksinya melindungi, mengayomi dan mengayomi masyarakat. Mana mungkin dong polisi yang tupoksinya seperti itu bersifat kejam gitu kan. Aneh ya. Mungkin mereka belum bisa membedakan mana itu tegas, mana itu galak. Bener. Taunya marah-marah aja. Taunya gitu. marah aja. Padahal salah kita bukan salah kita, cuma marah-marah aja. Ada aja sih yang ngomong kayak gitu ya Kak. Makanya yang kayak begitu tuh harus diluruskan. Harus diklarifikasi. Jadi kita juga nggak bisa nih langsung ngambil hoax kayak gitu. Nah, iya itu. Percaya sama video-video kayak begitu karena sejatinya kepolisian juga mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat tentunya. Karena masyarakat adalah ibu kandung Polri. Rakyat itu ibu kandung Polri. Nah, kalau kakak buat memotivasi ini nih, sobat inspiratif semua, apa nih yang mau kasih saran gitu buat sobat inspiratif buat masuk ke polisian? Oke, motivasi ya. Itu mungkin motivasi untuk kaum muda ya, yang mungkin seumuran dengan saya lah, nggak jauh beda ya. Tetap semangat, ya tetap semangat. Jangan putus asa, kuatkan mental. Ya, jangan pernah putus asa. Karena apa? Selagi kita masih mau bermimpi dan mau berusaha, insya Allah ada jawabannya. Ada hasilnya. ada hasilnya. Nah, kayak gitu jadi teman-teman, kalau kita masuk ke polisian itu harus benar-benar kuatin tekad juga ya. Bener. Bulatin. Harus bulat. Jadi kita tujuannya tuh buat diri kita, buat orang tua. Kalau si doi menanti aja. Kalau misalnya latihan-latihan juga seperti yang Kak Wian tadi udah jelasin, latihan tuh harus benar-benar juga harus ya kayak begitu ya Kak. Kalau misalnya latihan tuh harus dipersiapin matang. Harus dipersiapkan secara matang. Jadi ya kalau kakak yang mau masuk ke polisian silahkan. Nanti masuk ke polisian ada pendaftaran. Mungkin ada ya. Nanti akan diinfokan. Bisa melihat dari Instagram @penerimaan Polri Polda Banten, khususnya untuk daerah Banten. Daerah Banten. Nanti di situ akan di-share sama admin. Belum buka ya? Sepertinya sih belum. Berarti bentar lagi. Bentar lagi. Persiapkan saja secara matang. Nah, persiapkan saja. Sambil menunggu pembukaannya, jadi kita latihan dulu. Betul. Latihan dulu secara matang, lari, apalah itu. Betul. Nah, kalau misalnya dari website sih lihat tanggal 7 sampai dengan Maret, bener nggak tuh? Mungkin untuk informasi belum ini ya kayak belum disebar karena kita juga dari kepolisian belum terima akuratnya kapan. Tetap pantengin terus. Sambil persiapan. Pantenginnya jangan sambil tiduran. Nah, itu salah. Kemauan Itu salah. gede tapi goleran rebah-rebahan, mager-mageran itu sama aja bohong. Ininya apa moto kakak nih pas waktu latihan nih apa nih? Moto saya. Ya saya waktu itu juga terinspirasi sama moto Brimob. Sekali melangkah, pantang menyerah. Nah, sekali itu. tampil harus berhasil. Nah, seperti itu. Jadi kakak juga harus mempunyai moto sendiri nih gitu. Kalau misalnya mau masuk polisi ini harus yakin. Seperti Kak Wian juga punya motonya, mantap sekali. Jadi nggak tanggung-tanggung. Nah, karena waktu kita juga terbatas, jadi nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Oke. Tentang kepolisian atau nanti kita sharing di luar ya Kak. Oke, boleh. Nah, jadi begitu teman-teman, kalau misalnya kalian mau masuk kepolisian, nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya Kak. Nah, saya Lisa Wahyuni undur diri dan Kak. Saya Bribda Sufyan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.